Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang landasan psikologis pendidikan. Halo semuanya, kenalin nama aku Kisha Huril Aini dengan NIM 2507759. Perkenalkan, nama saya Pira Maulani dengan NIM 2509625. Perkenalkan, nama saya Najwa Faria Mulis dengan NIM 2509399. Perkenalkan, nama saya Dimas Seto Stedijaya dengan NIM 2508136. Landasan psikologis dalam pendidikan merujuk pada penggunaan teori-teori psikologi untuk memahami serta mendukung proses belajar dan tumbuh kembang siswa. Psikologi membantu menjelaskan cara manusia berpikir, merasa, dan bertindak, sehingga dapat diterapkan dalam menjadikan strategi pembelajaran yang lebih efektif dan menciptakan lingkungan belajar yang paling sesuai. Landasan psikologis dalam pendidikan mencakup berbagai teori dan pendekatan yang menjelaskan bagaimana siswa mempelajari, berkembang, serta berinteraksi dalam lingkungan belajar. Teori-teori seperti teori perkembangan kognitif Piaget, teori belajar sosial Bandura, dan teori motivasi Maslow menjadi dasar dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif serta berfokus pada kebutuhan siswa. Teori-teori psikologi yang relevan dalam pendidikan. Yang pertama, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Piaget berpendapat bahwa perkembangan intelektual siswa terjadi dalam langkah-langkah tertentu, yaitu sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Teori ini menegaskan bahwa pendidik perlu merancang proses belajar sesuai dengan tahap kognitif siswa untuk meningkatkan pemahaman. Yang kedua, teori belajar sosial oleh Albert Bandura. Bandura memperkenalkan ide pembelajaran melalui observasi atau modeling. Dalam konteks pendidikan, siswa memperoleh pengetahuan tidak hanya lewat pengalaman langsung, tetapi juga dengan mengamati perilaku orang lain, seperti guru dan teman sebaya. Yang ketiga, teori motivasi oleh Abraham Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan yang meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Pendidik perlu memastikan bahwa kebutuhan dasar siswa terpenuhi agar mereka bisa dapat mencapai potensi penuh dalam pembelajaran. Pada masa kini, peran psikologi semakin penting karena berbagai tantangan yang muncul dalam dunia pendidikan, seperti perbedaan antar individu, masalah kesehatan mental siswa, serta dampak teknologi terhadap proses belajar mengajar. Memahami landasan psikologis membantu para pendidik dalam merancang metode pembelajaran yang tidak hanya mengajar pencapaian akademik, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional dan sosial siswa. Pentingnya landasan psikologis dalam pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan setiap individu. Landasan psikologis membantu pendidik memahami bahwa setiap siswa memiliki cara belajar, kecepatan mempelajari materi, serta kebutuhan emosional yang berbeda-beda. Dengan mengetahui hal ini, pendidik dapat menciptakan proses belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap siswa, sehingga lebih personal dan inklusif. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar. Pendidik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi semangat belajar, seperti rasa dihargai, rasa aman, dan dukungan dari lingkungan sosial. Dengan menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, mendukung kesehatan mental siswa. Ilmu psikologi pendidikan memberikan cara untuk mengenali tanda-tanda stres, rasa cemas, atau masalah psikologis lainnya yang bisa mengganggu proses pelajaran. Dengan adanya pengetahuan ini,
pendidik dapat melakukan tindakan awal untuk membantu siswa mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Implementasi dasar psikologis dalam proses pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menerapkan metode seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, serta kegiatan kolaboratif yang membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai gaya belajar, memudahkan interaksi antar peserta didik, serta memberikan umpan balik secara cepat sesuai dengan prinsip psikologi pendidikan kontemporer. Yang ketiga, memperkuat hubungan guru dan siswa. Kondisi hubungan yang baik antara guru dan siswa menciptakan suasana belajar yang aman secara emosional, yang merupakan dasar penting bagi tercapainya proses pembelajaran yang efektif. Kontribusi landasan psikologis terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memahami teori perkembangan kognitif Piaget, para guru dapat merancang proses belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan mental siswa. Yang kedua, mendorong motivasi siswa. Teori motivasi Maslow menjelaskan bahwa sebelum siswa dapat fokus pada pembelajaran, kebutuhan dasar mereka seperti rasa aman dan pengakuan harus terpenuhi. Yang ketiga, memahami perbedaan individu. Setiap siswa memiliki cara belajar, tingkat pemahaman materi, dan kebutuhan emosional yang berbeda. Dengan menerapkan teori belajar sosial Bandura, guru dapat menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel seperti pembelajaran berdasarkan kelompok atau memanfaatkan. Nah teman-teman, dari sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya dalam dunia pendidikan, landasan psikologis memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran dengan memahami kebutuhan, perkembangan, serta perbedaan antar individu siswa. Pendidik dapat merancang pendekatan pembelajaran yang lebih efektif. Sekian penjelasan materi dari kelompok 9, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.